Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sur Rasid, dalam video pembelajaran matematika. Hari ini masih di materi dimensi 3, kita akan bahas terkait dengan jarak titik ke bidang dan jarak garis ke garis. Pertama adalah jarak ke bidang. Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap perwakilan pada bidang tersebut. Proyeksi dari suatu titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang. Misalkan pada gambar di layar, ada bidang M dan titik P. Maka untuk menentukan jarak dari titik P terhadap bidang M ini adalah kita menarik garis atau memproyeksikan dari titik P terhadap bidang M dengan catatan bahwa garis tersebut harus tegak lurus terhadap bidang M ini. Masuk ke contoh. Diketahui kubus ABCD EH dengan panjang rusuk 8 cm. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke alas, yang B titik B ke bidang CDHG, kemudian pertanyaan C titik A ke bidang BDHF. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perhatikan kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Titik A itu berada pada bidang ABCD. Kalau kita ingin menentukan jarak dari titik A ke bidang ABCD, maka jaraknya adalah 0 alias tidak ada, karena titik A berada pada bidang. Kemudian yang kedua, titik B ke bidang CDHG. Titik B ke bidang yang CDHG, bidang sisi tegak yang kubus belakang ini. Maka jarak dari titik B ke CDHG itu adalah garis yang tegak lurus dari titik B terhadap bidang CDHG, dan itu adalah garis BC. BC tegak lurus dengan bidang CDHG, yang berarti bahwa jarak dari titik B ke CDHG itu sama dengan ruas garis BC, dan itu sama dengan 8 cm. Selanjutnya, jarak dari titik A ke bidang BDHF. Bidang yang dimaksud adalah BDHF yang ini. Kemudian kita akan menghitung dari titik A ini. Perhatikan titik A itu kita tarik garis proyeksi yang tegak lurus terhadap bidang BDHF, dan itu adalah garis dari A ke P. Nah, A ke P itu adalah setengah dari AC, dan itu tegak lurus dengan BD. Dengan demikian, panjang AP itu atau jarak dari A ke P itu sama dengan setengah dari AC. Ya, karena AB itu jaraknya adalah 8 cm atau rusuknya 8 cm, maka tinggal kita hitung bahwa AP sama dengan setengah dari AC, yaitu setengah atau 1/2 dari 8 akar 2, dan hasilnya sama dengan 4 akar 2. Artinya jarak BDHF itu sama dengan akar 2 cm. Ada contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 aturan TABC, TABCD dengan panjang AB itu 8 cm dan panjang T
ke A itu 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak T ke bidang A, B, C, D. Maka untuk menghitung jarak dari T ke A, B, C, D itu sama dengan kita tarik garis dari titik T yang tegak lurus terhadap bidang A, B, C, D, dan itu adalah titik garis, maksud saya garis dari ini ya, itu TP. Nah, untuk menghitung TP ini maka kita perhatikan segitiga A, B, P, siku-siku di P. Berarti AT itu adalah sisi terpanjang dari segitiga ATP atau sisi miring dari segitiga APT. Kita masukkan di rumus untuk menentukan TP dengan teorema Pythagoras, dengan AT itu sama dengan 12 cm, kemudian AP itu adalah setengah dari AC, yaitu 4/2. Jadi TP itu sama dengan TP itu sama dengan AT pangkat 2, karena ini adalah sisi terpanjangnya, maka kita kurang AT pangkat 2, akar dari AT pangkat 2 dikurangi dengan AP pangkat 2. Hasilnya sama dengan itu sama dengan 12 ya, kemudian AP itu sama dengan 4/2. Jadi akar dari 12 pangkat 2 dikurang dengan 4/2 pangkat 2. Akhirnya sama dengan akar dari 12 pangkat 2 itu sama dengan 144, dan akar dari 4/2 itu sama dengan 32. Jadi 4 kali 4 16, kemudian akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, sehingga 16 dikali dengan 2 sama dengan 32, sehingga kita dapatkan 144 dikurangi dengan 32 sama dengan 112, dan 112 kita tulis dalam bentuk yang sederhana, yaitu 16 dikali dengan 7 atau sama dengan 4/7. Jadi jarak dari I ke bidang A, B, C, D itu sama dengan 74. Ya. Coba kita lihat contoh yang berikutnya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik C ke bidang BDG. BDG itu adalah segitiga sama kaki. Ya, ya. Nah, untuk menghitung jarak dari titik C ke bidang BDG, maka bidang BDG itu kita tarik garis dari G ke T sini sebagai perwakilan bidang BDG ini, sehingga untuk menentukan jarak dari bidang BDG dengan titik C, maka kita tarik garis ini dan tegak lurus di sini. Ya, maka akan terbentuk segitiga ECG ini. Untuk menghitung panjang jarak dari titik C ke bidang BDG ini sama dengan dari titik C ke P. Nah, untuk menghitung P ke C ini, maka kita ambil segitiga TCG. Saya keluarkan di sini T,
ini C, ini G. Jarak dari T ke C itu adalah setengah dari AC, karena panjangnya AB itu adalah 10, berarti AC itu adalah 10 akar 2, dan TC itu berarti setengah dari 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Kemudian di sini CG nya 10. Kemudian untuk kita tentukan TG nya, kita pakai cara ringkas yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Kita jadikan 10 itu kita jadikan dalam bentuk akar yang modelnya sama seperti ini 5 akar 2, kemudian 10 itu saya tulis dalam bentuk 5 akar 4. Akar 4 sama dengan 2 atau 5 kali 2, sehingga untuk sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini TG nya itu sama dengan 5 akar 2 ditambah dengan 4 atau sama dengan 5 akar 6 ya. Sehingga untuk menentukan panjang PC nya, atau jarak dari P ke C itu, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Yang pertama, luas segitiga TGC. TGC ini alasnya dan ini PC tingginya. Kemudian segitiga yang kedua itu adalah luas segitiga TCG dengan siku-siku di C. Ya, rumusnya luas segitiga TGC itu adalah setengah dari alas TG nya, kemudian PC ini tingginya. Kemudian segitiga yang kedua adalah setengah dari TC dikali dengan CG. Ya, akhirnya ini itu sama dengan 5 akar 6, kemudian PC itu yang akan kita cari sama dengan 1/2 dari 5 akar 2 itu TC dikali dengan CG sama dengan 10, sehingga ini kita coret 1/2 kita coret 1/2 kita coret ya, sehingga 5 yang ada tinggal 5 akar 6 PC kali PC sama dengan 5 akar 2 dikali dengan 10. 5 juga kita coret, kemudian menjadi PC sama dengan 10 akar 2 dibagi dengan akar 6. Hasilnya sama dengan akar 6 ini bisa saya uraikan menjadi akar 3 dikali akar 2. Akar 2 dengan akar 2 kita coret, maka PC nya sama dengan 10 per akar 3. 10 per akar 3 ini kita rasionalkan sama-sama dikali dengan akar 3. Akar 3 per akar 3, maka hasilnya PC sama dengan 10 per 3 akar 3. Jadi jarak dari titik C terhadap bidang BDG itu sama dengan 10 per 3 akar. Kita bisa menggunakan cara perbandingan panjang ruas garis CKE. Perhatikan CKE itu adalah hasil perpanjangan dari PC ya, PC dan CE. CE itu merupakan diagonal ruang. P ke C itu sama dengan
sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Sedangkan dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak mempunyai titik potong walaupun diperpanjang. Misal, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita lihat garis-garis mana saja yang disebut dengan bersilangan dan garis yang sejajar. Contoh, AE bersilangan dengan HB, AE bersilangan dengan HB. Mana lagi? HD bersilangan dengan HB. Ya. Berikutnya AE bersilangan dengan EH. Sedangkan contoh garis yang sejajar, misalnya ada garis AB sejajar dengan ED, ada garis ED sejajar dengan E, dan sebagainya. Ya. Kita masuk contoh. Ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak A garis AB ke garis HG, B garis AD ke garis HF, kemudian yang ke C garis BD. Oke. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama, coba kita lihat jarak dari AB ke garis HG. AB yang dimaksud adalah ini, kemudian HG. Jadi untuk menentukan AB ke HG itu adalah kita tarik garis yang tegak lurus. Ya, kita tarik garis atau proyeksikan garis AB tegak lurus dengan HB. Perhatikan di sini bahwa AH itu tegak lurus dengan AB atau BG itu tegak lurus dengan AB. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak dari garis AB ke garis HG itu sama dengan garis AH atau garis BG. AH itu adalah diagonal sisi, sama juga dengan BG, sehingga panjangnya atau jarak dari A ke H itu sama dengan, karena ini jarak rusuk kubus itu 4 cm, maka A ke H itu sama dengan 4/2. Kemudian yang ke B, jarak AD garis AD ke garis HF. Ini. Ya, perhatikan HF dengan AD. Ini garis yang bersilangan. Ya, perhatikan DH. DH itu adalah garis yang tegak lurus terhadap AD. Karena AD tegak lurus terhadap HD, maka DH pasti tegak lurus dengan HF. DH tegak lurus dengan HF. Dengan demikian, jarak dari A ke D, jarak AD maksud saya, ya, terhadap garis HF itu sama dengan HD atau 4 cm. Kita lihat yang ketiga, itu jarak BD ke garis EG. Ya, jaraknya adalah PQ. PQ itu adalah garis yang tegak lurus terhadap EG, dan PQ juga tegak lurus dengan BD. Berarti jarak BD
dengan EG itu sama dengan 4 cm. Oke, saya kira mudah ya anak-anak. Silakan berikutnya kita lihat tugasnya. Untuk mengukur pemahaman semuanya, maka kita berikan tugas. Tugas pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang A, F, H. Titik C ke bidang A, F, H. Ya, yang kedua, diketahui balok PQRS TUPW dengan panjang PQ sama dengan 18 cm, QR 5 cm, dan PR 12 cm. Maka tentukanlah A. jarak PSK RP, kemudian B. jarak WSK PP, kemudian jarak RU PST, yang terakhir jarak PTK VR. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.